Kita next ke pemakalah selanjutnya, yakni atas nama Saudari Yospitasari, asal instansi Universitas Negeri Jakarta, dengan tema pendidikan umum, yang berjudul Studi Manajemen Pemeliharaan dan Perawatan Gedung. Saya persilakan untuk memaparkan makalahnya. Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yospitasari dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil seminar penelitian saya yang berjudul Studi Manajemen Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Ya, boleh di next. Pokok pembahasan pada pemaparan kali ini yaitu ada pendahuluan, kajian literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ya, boleh di next. Yang melatar belakangi penelitian kali ini adalah yang pertama, penelitian menurut Sugianto dan Wena mengatakan bahwa pemeliharaan dan perawatan gedung tinggi di Indonesia banyak mengalami permasalahan karena pemilik, pengguna, maupun pengelola belum memiliki kesadaran akan pemeliharaan dan perawatan bangunan. Selanjutnya, penelitian oleh Jalil dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengatakan bahwa bangunan pemerintah yaitu Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang belum memiliki standar operasional prosedur untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta kegiatan pemeliharaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2008. Lalu selanjutnya ada penelitian Fadil dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa bangunan gedung pemerintah yaitu LPMP Provinsi Aceh yang baru dibangun tahun 2007 mengalami kerusakan pada beberapa bagian gedungnya, disebabkan karena kurangnya sumber daya untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan. Lalu pada tanggal 6 Januari ada insiden gedung runtuh di kawasan Selipi, Jakarta Selatan. Selanjutnya 24 Februari, insiden kebakaran terjadi di gedung DPR RI dan tanggal 7 2020 kemarin terjadi insiden kebakaran pada gedung perkantoran di Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Ya, next. Karena masih banyaknya bangunan yang belum melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan dengan baik, maka pemeliharaan itu sangat penting. Pemeliharaan dan perawatan sangat penting untuk bangunan di Indonesia agar bangunan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, salah satu bangunan gedung pemerintah yang melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung dengan baik adalah Gedung Perumbulok, yang mana gedung tersebut sudah berdiri selama kurang lebih 50 tahun. Maka tujuan penelitian ini adalah perlu diketahuinya faktor-faktor terpelihara dan terawatnya bangunan gedung, sehingga gedung tetap kokoh sesuai dengan umur bangunan yang telah direncanakan. Ya, boleh di next. Kajian literatur yang pertama adalah pemeliharaan. Di sini terdapat dua pengertian pemeliharaan menurut Sugianto dan Wena pada tahun 2019, serta pengertian pemeliharaan menurut Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2008. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeliharaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan pada bangunan agar bangunan tetap dalam kondisi yang layak dan berfungsi dengan baik. Ya, boleh di next. Yang kedua yaitu kajian literatur tentang perawatan. Di sini juga terdapat pengertian perawatan menurut Sugianto dan Wena tahun 2019 dan Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2008. Maka dapat disimpulkan bahwa perawatan gedung adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki atau mengganti komponen pada bangunan dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga fungsi bangunan. Selanjutnya, kajian literatur tentang manajemen dan biaya operasional. Ya, next. Menurut Dos dan kawan-kawan tahun 2016 serta menurut Kelly 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemeliharaan sangatlah diperlukan sebagai pengaturan untuk pengelolaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Ya, boleh di next. Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi literatur. Data yang didapatkan dari studi literatur yaitu dari jurnal, buku, laporan penelitian, karya ilmiah, internet, peraturan menteri, dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Lalu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yaitu dengan cara membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam berbagai sumber. Ya, selanjutnya. Maka didapatkan hasil dan pembahasan yaitu
sebagai berikut. Berdasarkan penelitian Sugianto dan Wena serta Lambombang tahun 2008, ditarik kesimpulan bahwa manajemen yang terstruktur dengan baik memudahkan organisasi untuk mengelola atau mengatur setiap kegiatan organisasi yang dijalankan. Salah satunya yaitu pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Lalu yang kedua, berdasarkan penelitian Supriyatna 2011 dan Negara 2016 disimpulkan bahwa adanya kebijakan sebagai pelengkap suatu keputusan yang sudah diambil oleh organisasi, sehingga kebijakan yang diambil sudah berdasarkan keputusan yang ada dan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu berdasarkan penelitian Sugianto dan Wena tahun 2019 dan Negara tahun 2016, ditarik kesimpulan bahwa untuk membuat keputusan dalam pemeliharaan dan perawatan membutuhkan berbagai pertimbangan. Faktor utama yang mempengaruhi dalam membuat keputusan yaitu ketersediaan sumber daya dan biaya untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan. Lalu, pembahasan yang keempat yaitu berdasarkan penelitian Lambombang, ditarik kesimpulan bahwa prioritas pemeliharaan dan perawatan pada bangunan gedung sangatlah diperlukan. Prioritas sebagai susunan kegiatan atau tindakan yang pengerjaannya harus didahulukan dibanding pekerjaan lainnya. Lalu selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu berdasarkan penelitian Supriyatna tahun 2019 dan Negara 2016, ditarik kesimpulan bahwa adanya kebijakan sebagai pelengkap suatu keputusan yang sudah diambil oleh organisasi, sehingga kebijakan yang diambil sudah berdasarkan keputusan yang ada dan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hasil pembahasan yang keenam, berdasarkan penelitian Negara 2016, Jalil dan kawan-kawan 2014, serta Supriyatna 2016, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala yang paling umum terjadi yaitu kurangnya kemampuan sumber daya serta biaya yang diperlukan untuk mengelola atau melaksanakan pemeliharaan dan perawatan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu berdasarkan penelitian Soleh dan kawan-kawan tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeliharaan dan perawatan akan terlaksana dengan baik apabila manajemen organisasi pemeliharaan dan perawatan mampu mengelola atau mengatur sumber daya, biaya, prioritas, kegiatan pemeliharaan dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Maka berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, manajemen merupakan poin penting dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung memiliki peran yaitu mengelola atau mengatur setiap kegiatan organisasi yang dijalankan. Yang kedua, di dalam manajemen berisi banyak departemen-departemen pengelolaan, pengelola pemeliharaan, keputusan dalam pemeliharaan, prioritas pemeliharaan, pengelolaan, pengelola sumber daya, serta biaya untuk pemeliharaan dan perawatan. Maka dengan adanya manajemen pemeliharaan dan perawatan yang terstruktur, diharapkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan dapat berjalan dengan baik sehingga akan menghasilkan bangunan gedung yang terpelihara dan terawat serta mencapai umur bangunan yang telah direncanakan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan perawatan akan terlaksana dengan baik apabila manajemen organisasi pemeliharaan dan perawatan mampu mengelola atau mengatur sumber daya, biaya, prioritas kegiatan pemeliharaan dengan benar dan sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 24 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Sekian pemaparan seminar penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Yos Pitasari atas pemaparan makalahnya. Ya, Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.